Teori kependudukan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, aliran Malthus, yaitu pertambahan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertambahan pangan mengikuti deret itu. Yang kedua, aliran Neo-Malthusianis, yaitu jika manusia di bumi semakin meningkat, maka pangan semakin terbatas. Urbanisasi merupakan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di daerah kota. Urbanisasi juga dapat diartikan sebagai perubahan pola perilaku manusia. Orang yang bisa jelasin apa itu kesehatan dan lingkungan dapat 200.000. Let's go! Kak, aku mau coba. Boleh? Sebelumnya namanya siapa? Aku Lia dari Sejahtera Sosial 4. Jadi, kesehatan adalah keadaan sempurna dan keadaan sejahtera dari tubuh, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang agar hidup ideal dan produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi makhluk hidup secara kolektif. Oke, karena dia berhasil menjawab pertanyaannya, kamu berhak dapat 200.000. Yeay! Oke, setelah mendengar penjelasan tadi, studi kasus yang akan kami ambil adalah terdapat hubungan antara polusi dengan urbanisasi. Kualitas lingkungan perkotaan tidak akan lepas dari interaksi penataan ruang dan transportasinya. Urbanisasi menjadi salah satu penyebab peningkatan polusi udara. Lebih dari 50% masyarakat Indonesia tinggal di kawasan perkotaan sejak 2011 hingga 2021. Di tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai 57,29%. Pada studi kasus yang kedua adalah penderita ISPA di Jakarta mendekati ratusan ribu kasus. Berdasarkan data pihaknya, kasus di Jakarta bulan Agustus 2023 mendekati ratusan ribu kasus. Dalam meminimalisir ISPA harus dilakukan pemantauan dan tindakan dari hulu hingga hilir. Apabila masyarakat yang bergejala harus segera ditangani. Ada dampak kesehatan. Yang pertama adalah resiko penyakit pernafasan. Tingginya polutan udara terutama yang disebabkan oleh proses urbanisasi dan polusi-polusi udara di kota-kota besar seperti kota apa? Jakarta. Ya, betul. Yang kedua ada gangguan kesehatan umum. Polusi udara dapat menyebabkan penyakit jangka pendek seperti iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan sakit kepala serta mual-mual kepada penduduk yang terpapar. Yang ketiga, ada penyakit kardiovaskular. Meningkatnya polusi udara dapat menyebabkan resiko penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung dan penyakit stroke. Selanjutnya, ada dampak lingkungan. Yang pertama, penggunaan energi secara berlebihan. Pertumbuhan urbanisasi dapat meningkatkan kebutuhan mobilitas serta transportasi, sehingga meningkatkan konsumsi energi dan emisi yang berlebihan. Yang kedua, ada meningkatnya kriminalitas. Pertumbuhan urbanisasi dapat meningkatkan kriminalitas karena ketidaksetaraan sosial ekonomi dan pertumbuhan yang cepat. Yang ketiga, ada overpopulation. Dapat terjadi karena pertumbuhan penduduk yang signifikan, yang mengakibatkan tekanan pada layanan publik. Upaya penanggulangannya yang pertama, diperlukan dukungan politik yang kuat dan tindakan nyata untuk penanganan masalah polusi udara ini. Yang kedua, ada integrasi tata ruang dan transportasi. Langkah-langkah integrasi antara tata ruang dan transportasi diperlukan karena untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi kendaraan. Yang ketiga, ada pengendalian emisi. Langkah-langkah seperti uji coba emisi kendaraan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penggunaan parameter PM2,5 sebagai tolak ukur kualitas udara. Yang terakhir ada edukasi masyarakat, pendidikan masyarakat tentang dampak pencemaran udara terhadap kesehatan dan lingkungan dengan saran-saran seperti penggunaan masker, minum air putih, dan mengurangi pembakaran sampah.